yang lama belum mempunyai keturunan itu bisa mencari keturunan, dan anak lama 2 tahun atau sama 3 tahun belum bisa jalan, itu didusi di situ bisa jalan. Sebuah masjid kuno dengan kisah unik membawa Tribun Solo Stories ke Klaten, Jawa Tengah. Masjid Tiban Puluhan. Nama masjid itu konon merupakan peninggalan 1 dari 9 wali yang sangat dihormati umat muslim di Jawa, yakni Sunan Kalijaga. Sesuai namanya, warga menyematkan nama Masjid Tiban karena asal-usul keberadaan masjid yang hingga kini misterius. Konon masjid ini tiba-tiba sudah berdiri di tengah hutan belantara nan angker. Dalam cerita yang beredar di masyarakat, si penjaga masjid pertama mengaku ia dititipi untuk merawat masjid oleh Lokajaya alias Sunan Kalijaga, anak dari seorang adipati Tuban, Jawa Timur. Masjid ini dikenal punya cerita sakral oleh masyarakat sekitar. Misalnya soal gentong air wudhu yang sering didatangi orang untuk menyembuhkan penyakit. Konon, gentong yang merupakan peninggalan Sunan Kalijaga itu akan kembali rekat dengan cara yang misterius bila pecah. Warga sudah biasa memandikan anaknya di sini dengan harapan mendapat karomah sang Sunan Kalijaga. Atau juga cerita anak kecil yang terlambat berjalan, kemudian bisa berjalan setelah dimandikan di gentong air wudhu itu. Benarkah cerita itu atau hanya mitos belaka? Tribun Solo Stories mencoba mencari tahu lebih lanjut soal mitos air berkhasiat di Masjid Tiban Puluhan, Klaten. Selamat datang Tribuners di Tribun Solo Story yang mana membahas misteri yang berada di Solo Raya. Kali ini kita ada di Masjid Tiban atau Masjid Agung Puluhan yang akan kita kulik atau kita bahas beberapa sejarah yang di masjid ini. Seperti apa kisahnya? Mari kita ke dalam. Sejarahnya zaman dulu di sini itu berupa alas. Nah, tadi belum ada penghuninya. Nah itu tiba-tiba ada masjid, kan Masjid Tiban itu. Karena belum ada orang, sudah ada masjid gitu loh. Ternyata itu ada yang membuat, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang membuat masjid awalnya. Awal mulanya itu Kanjeng Sunan Kalijaga. Awalnya itu masih bangunnya belum berupa tembok, masih kayu dan dulu zaman itu sirap. Terus akhirnya lama kelamaan ya itu kan bisa rusak, lalu diganti tembok yang pertama yang bisa memakai tembok itu Mbah Haji Asad. Pengurus pertama kali Mbah Haji Asad. Benar. Jarang, belum ada yang di tembok. Setelah
istilahnya diriadai oleh Mbah Haji Hasan, karena terus boleh memakai tembok. Dan masjid ditembok dulu, baru masjid bisa ditembok, akhirnya ke masyarakat bisa ditembok. Peninggalan ini ada di dalam masjid itu mimbar, amben belabur, terus di luar itu padasan. Mustaka zaman dulu sejarahnya setelah terjadi masjid itu jadi ya, ada musibah yang nama angin. Itu di sebelah barat masjid itu ada pohon besar, ternyata rubuh ke masjid. Lanjutnya mustakanya hancur, terus dikumpulkan, diletakkan di atas mustaka yang baru itu. Kemarin itu sampai sekarang ya cuma dipakai amben di tali ini itu tidak rapuh, bambunya tidak rapuh. Akhirnya 2020 kemarin kan diperbaiki, akhirnya bisa utuh, mustakanya itu bisa utuh kembali. Dan madrasah itu zaman dulu sudah remuk, terus dikumpulkan jadi satu, paginya sudah boleh kembali, kuliah bisa kembali, dapat dipakai sampai sekarang. Mergono apa nih? Karena ya itu karomahnya para wali. Nah, itu dikumpulkan, itu bisa utuh kembali. Dan akhirnya tahun berapa itu, ayah saya kan ini dibangun masjid, yang bangun sampai ingat saya 3 kali. Ingat saya tuh, saat bapak sampai saya itu 3 kali. Ya bapak ini padasan itu tempatnya kan akan direnovasi, terus padasannya diangkat, ternyata padasan itu yang bawah itu bisa diletakkan kembali, bisa utuh sampai sekarang. Dan 2006 itu ada gempa yang biasa itu 6,68 itu padasan itu sudah pecah, keliling pecah, tidak bisa utuh. Ya, yang nambal saya, nambal pakai semen itu sampai sekarang alhamdulillah bisa dipakai. Itu masih karomanya banyak sekali. Masih. Insya Allah masih sekarang. Nah karena ya itulah karomahnya para wali itu kan masih luar biasa itu. Sakit nyembuhkan apa mau? Itu sakit orang yang lama belum mempunyai keturunan itu bisa menjadi keturunan, dan anak lama 2 tahun atau sama 3 tahun belum bisa jalan, itu didusi di situ bisa jalan. Itu dimandiin di situnya? Ya, dimandiin waktunya itu menjelang bedung Jumatan itu, Jumat. Berarti sebelum adzan Jumat beduk. Ya, itu dimandiin di situ. Selama berapa kali? 3 Jumatan. 3 kali Jumatan. Dulu mungkin ya, di masjid ini kan belum
belum berupa ini, masih tanah gitu aja, masih tanah. Akhirnya Kanjeng Sunan kan amben itu untuk sholat, mungkin untuk riyadhah di situ. Itu zaman Londo, itu Londo. Londo itu kan di sini kan dijajah Londo, petani mempunyai dua patok sawah. Yang satu itu untuk ditanami tembakau, yang satu untuk tanam padi. Nah, karena tidak ada hujan, itu terus Londo ingin minta hujan. Akhirnya semua warga kampung di sini atau mudin-mudin seluruh kecamatan Tucuk difungsikan di sini dan untuk membawa dawet. Nah, akhirnya setelah itu amben ini dikeluarkan, itu kan hari Jumat itu, lalu dikeluarkan. Setelah Jumat selesai, hujan. Itu kan ada mimbar yang sebelah kanan itu sudah terukir, tapi yang sebelah kanan dengan kiri kanan dan kiri itu yang sebelah kiri itu belum terukir. Tiangnya zaman semanten 16 direnovasi beberapa tahap, karena sekarang ya tinggal 4 itu. Yang terakhir ini 2020 kemarin itu pas COVID itu bisa, alhamdulillah bisa renovasi masjid itu sampai selesai itu. Terkait masjid, memang itu peninggalan Kanjeng Sunan Kali. Nah, itu saya kalau riwayatnya saya mulai dari pertama kali daerah dusun Puluhan ini tadinya bukan Puluhan, namanya itu Dusun Musliman. Sebelumnya sebelum ada masjid itu kan di sini termasuk daerah yang rawan dan angker katanya. Jadi orang tidak berani jalan ke situ saja sudah takut karena ada aneh-aneh itulah. Belanda sendiri berjalan di situ tidak berani bersepeda, sepedanya turun, kolopnya juga dibuka. Baru berjalan, nanti kalau sudah lewati situ baru mengendarai lagi. Itu zaman dulu memang di sini tuh gawat, kan belum ada penghuninya. Jadi keadaan sepertinya alas lah. Ya alas dulu. Itu tahun 1400-an masih alas, belum ada penghuninya. Nah itu namanya Dusun Musliman, angker lan gawat. Nah, dari mulai terjadinya masjid itu kan Kanjeng Sunan itu berpindah-pindah. Nah, tetapi yang pertama tidak ada catatan yang konflik itu sampai 9 kali, 10 kali akhirnya di desa Puluhan. Nah, akhirnya berapa tahun kemudian dadaanku orang liwat situ kok ada bangunan rumah api. Ini rumahnya siapa, yang membuat siapa, gitu loh. Ya, sudah tahun yang sudah akan perjalanan itu loh, berapa tahun lah itu badan ada bangunan rumahnya siapa kok api. Jadi cerai secara dekat. Loh, kok rumah kok ada mimbarnya juga. Kok ada amben babelnya juga.
kok ada patahan juga dan jamburan juga. Niki status masjid ini. Berarti ini masjid Tiban ini. Tidak ada yang tahu membuat. Tahu-tahu sudah ada. Ini jadi heboh. Tetapi heboh dari luar daerah sini ada kabarnya ada Masjid Tiban, Masjid Tiban, Masjid Tiban, Masjid Tiban. Akhirnya penghuni banyak sekali membuktikan situ. Nah akhirnya di situ ada satu orang tukang resik-resik situ, ya kan. Dia tangkan, ada orangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah bapak itu orang mana ya? Saya orang sini. Nah, mengapa kok di sini hanya sendirian? Saya ini disuruh oleh Kanjeng Sunan Kali supaya merawat masjid ini dan juga ditinggali amben namanya Kiai Blabur dan ditinggali juga itu padahal namanya Nyai Geragadung Melati. Itu kalau diisi air memproses sendiri banyak mineralnya bisa untuk obat gitu. Nyai Gadung Melati, konon sing menunggu itulah zaman dulunya itu ya. Yut takon, lah kok ada tumbaknya untuk apa Mbak? Tumbak itu untuk menggusah bila ada kewan yang galak masuk situ kan lingkungannya masih halas gitu loh. Simbah namanya siapa? Aku Drahman. Gitu. Yut. Konon akhirnya masjid itu Masjid Tiban itu yang merawat adalah Simbah Drahman, celukane gitu. Jadi sing merawat itu Mbah Drahman. Selama beberapa tahun tuh masjidnya Mbah Drahman. Sekarang disebut pepunden Masjid Agung, pepundennya Mbah Drahman gitu loh. Mbah Drahman di situ merawati selama berapa puluh tahun atau berapa tahun tidak diketahui. Kita akhirnya masjid itu sampai sekarang menjadi masjid megah. Nah itu sampai itu kan jadi renovasi 6 kali. Tadinya papan. Papan ya dirawat oleh Mbah Drahman itu berapa tahun sudah rapuh. Nah akhirnya ya direnovasi Belanda saat itu. Nah itu kan di sini kan yang menguasai kan Belanda. Awalnya masjid itu sekitar 1000 meter atau berapa ditambahi pelatarannya nih ya sekitar 1000 meter itu kan. Nah tadinya hanya ini Bapak kunjungan ke sana itu masjid, tetapi ini lokasi semuanya itu sebenarnya itu tanah sampiran. Tanahnya keraton disampirkan situ di TP. Jadi tidak ya bisa ya mau saya akhirnya untuk melihat berdirikan masjid namanya Masjid Tiban. Lanjut Mbah Drahman lah itu yang membuat siapa Mbah lo merawat di sini sendirian. Saya itu diperintah oleh Kanjeng Sunan Kali supaya merawat. Kanjeng Sunan Kali ini dimintai pulang ke Demak Bintoro. Demak Bintoro mendirikan masjid cagaknya kurang 1. Saya disuruh untuk merawat, untuk menjaga di sini. Nah ini saja ini tergesa-gesa Kanjeng Sunan Kali. Lah Sunan Kali siapa Bu? Pak Mbah itu Sunan Kalijogo. Lah tahu-tahunya Sunan Kalijogo yang beritahu adalah Mbah Drahman itu. Nah akhirnya itu ya tergesa-gesa segera pulang ke Demak Bintoro karena tanggal ini, hari ini sudah berdiri. Ini cagaknya kurang 1. Kan dulu kan para wali kan adu kasekten. Ya dah. Itu kan kita membahas kan adu kasekten saat itu. 1 tiang itu yang di Demak. Ya kurang 1 di masjid Demak. Tadi ini sudah bisa dipakai, tetapi mimbarnya yang kiri sudah yang kanan sudah diukir, yang kiri belum. Karena tergesa-gesa selak pulang dipanggil oleh para sunan 8 sunan. Akhirnya ditinggal pasar ke Mbah Drahman dirawat. Entah nanti pulangnya kapan ya enggak pernah bicara, hanya pokoknya tinggal borong Mbah Drahman ini dirawat, dijaga yang baik-baik gitu. 12 Demak Bintoro. Kalau saya, mungkin
ada yang mengatakan musyrik itu salah. Ini kalau menganggap itu mempunyai kekuatan, itu ya salah. Bagi pengertian saya keimanan loh. Kalau saya itu bendanya yang membuat Sunan Kalijogo itu pakai tanah, yang bentuk tanahnya apa? Saya tidak tahu. Nah, akhirnya itu kalau sudah jadi seperti itu bisa memproses sendiri. Kan dia sekarang ada alat modern, bisa memproses sendiri menjadi mineral. Ya kan? Nah, itu selalu dicencem satu malam di situ, air dari sumurnya Kiai Mbah Dahraman itu dimasukkan pada patasan itu satu malam itu, nanti kalau sudah subuh itu proses menjadi mineral tinggi. Saya sudah buktikan. Saya mengambil satu botol aqua, 4 bulan belum berubah warna, masih kenceling. Kehebatan situ. Lah, saya menganggap memang karena mineralnya proses sendiri menjadi obat hal biasa untuk tombol, untuk kan yang mineral ini yang mineral. Neng orang banyak mengatakan itu ada kekuatan goib, itu malah musyrik. Saya tidak cocok. Itu membuat padasan bisa memproses sendiri menjadi air mineral gitu loh nek saya. Itu sebagai penghantar ya. Nah, ya pengantar saja niku. Lah, ya nah, saya kalau media kan saya artikan gitu kan supaya menghindari orang menuduh, jangan suudzon loh. Nek kita kan salah langkah kan ya menimbulkan kemaksiatan orang suudzon kan nyalai orang banyak. Nah, itu mengandung mineral sendiri, proses sendiri. Nah, itu sampai sekarang ya masih seperti anak umur 2 tahun belum bisa berjalan, nanti dimandiin di situ paling lama 3 Jumatan. Saat Jumatan berduka sudah ditabuh, itu mulai dimandiin di situ. Banyak sekali yang berhasil bisa berjalan. Umur 2,5 tahun belum berjalan diberi mandiin di situ bisa berjalan, itu banyak sekali mas kekuatan gue. Nah malah ini dulunya kan bentet pun bocor, itu kan sudah diletakkan situ lagi, sudah rapat sendiri. Kalau buatan kita pecah bentet ya borot itu kan, itu pulih sendiri, rapat sendiri. Dan memang keajaiban kekuatan seorang sakti kan begitulah. Nah, ini memang zaman wali itu sebagian besar abdu sakti, paling hebat siapa kan gitu. Yang dikejar adalah lakunya.